Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Y5C yang beranggotakan Ahdiati Fauziah, Nika Oktaviana, dan Nilna Anik Fitriani ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai integral lipat 2. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak dengan dosen pembimbing Ibu Nurma Tambunan MPD. Integral lipat 2 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan kembali. Bentuk umumnya yaitu integral lipat 2 dari fungsi f, x, y, dx, dy. Itu merupakan integral lipat 2 tak tertentu. Langkah penyelesaiannya yaitu fungsi contoh integral lipat 2 tak tertentu. Integral lipat 2 dx dy sama dengan integral x plus c1 dy sama dengan x plus c1 y plus c2 xy plus y c1 plus c2. Yang kedua, ada integral lipat 2 tertentu. Pada kondisi lainnya dinyatakan sebagai berikut bentuk umumnya. Nah, pernyataan tersebut disebut dengan integral lipat 2 tertentu karena tiap-tiap integralnya mempunyai batas atas x2 dan y2 dan batas bawah y1 dan x1. Langkah penyelesaiannya yaitu fungsi f(x,y) diintegralkan terhadap x dengan menganggap variabel y konstan. Hasilnya, dihitung nilainya dengan mensubstitusikan batas atas x, x2, dan batas bawah x, x1. Hasilnya kemudian diintegralkan terhadap y dengan batas atas y sama dengan y2 dan batas bawah y sama dengan y1. Contoh integral lipat 2 tertentu yaitu integral lipat 2 3x plus 4y 3 per 2x pangkat 2 plus 4x y dy. Integral 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 y dikurangi 3 per 2 0 pangkat 2 plus 4 kali 0 y tutup kurung dy sama dengan integral batas atas 3, batas bawah 0, 6 plus 8y dy sama dengan integral batas atas 3, batas bawah 0, 6y plus 4y pangkat 2 sama dengan 6y plus 4y pangkat 2 dikalikan dengan 3 dan 0 sama dengan 6 kali 3 plus 4 kali 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 plus 4 kali 0 pangkat 2 sama dengan 18 plus 36. Hasilnya sama dengan 54. Transformasi integral lipat 2 pada koordinat polar. Titik x, y pada koordinat kartesius dapat dinyatakan pada koordinat polar dengan titik r, alfa. Dengan menggunakan determinan Jacobi diperoleh untuk x-nya yaitu r cos alfa, maka dx per dr sama dengan cos alfa. Dx per d alfa sama dengan min r sin alfa. Untuk y-nya sama dengan r sin alfa. dy per dr sama dengan sin alfa. dy per d alfa sama dengan r cos alfa. Maka determinan Jacobinya dx, y per dr, alfa sama dengan dx per dr, dy per dr, dx per d alfa, dy per d alfa sama dengan cos alfa sin alfa min r sin alfa r cos alfa sama dengan r cos kuadrat alfa plus r sin kuadrat alfa sama dengan r.
Contoh soal transformasi integral lipat 2 pada koordinat polar. Integral lipat 2 dari fungsi r dr dθ dengan batas-batas 0 sampai cos theta untuk batas r, 0 sampai pi per 2 untuk batas θ-nya. Penyelesaiannya, diintegralkan dahulu fungsi r-nya menjadi setengah r pangkat 2, maka integral dari setengah r pangkat 2 dengan batas 0 sampai cos theta dan batas 0 sampai pi per 2 dθ. Kemudian dimasukkan batas 0 sampai cos theta-nya menjadi integral dari 0 sampai pi per 2 dalam kurung setengah cos kuadrat theta min setengah 0 kuadrat dθ sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2 1 per 2 cos kuadrat theta dθ sama dengan integral dari 1 per 4 theta plus 1 per 8 sin 2 theta dengan batas 0 sampai pi per 2. Kita masukkan 0 sampai pi per 2-nya sama dengan 1/4 dikali pi per 2 plus 1 per 8 sin dalam kurung 2 kali pi per 2 min 1/4 kali 0 plus 1 per 8 sin dalam kurung 2 kali 0. Maka hasilnya yaitu pi per 8 plus 1 per 8 sin pi min 0 plus 1 per 8 sin 0 sama dengan pi per 8 plus 1 per 8 kali 0 min 0 plus 1 per 8 kali 0. Jadi hasilnya yaitu pi per 8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral lipat 2. Aplikasi integral lipat 2 dapat kita temukan pada luas permukaan 2 volume, momen inersia, dan lamina. Yang pertama akan kita bahas tentang luas permukaan 2 volume. Jika Z sama dengan f, x, y adalah persamaan permukaan dari suatu grafik, maka V sama dengan integral lipat 2 f, x, y dA adalah volume antara permukaan dan bidang xy. Volume di atas bidang dihitung positif dan di bawah bidang dihitung negatif. Jika f, x, y sama dengan 1, maka diperoleh A sama dengan luas sama dengan integral lipat 2 dA. Yang pertama akan kita bahas tentang luas permukaan 2 volume. Jika Z sama dengan f, x, y adalah persamaan permukaan dari suatu grafik, maka V sama dengan integral lipat 2 f, x, y dA adalah volume antara permukaan dan bidang xy. Volume di atas. Selanjutnya kita bahas tentang massa. Massa suatu benda adalah banyaknya materi atau partikel zat yang terkandung dalam suatu benda. Dalam suatu benda, banyaknya materi tersebut ditentukan oleh kerapatan atau densitas atau density benda. Densitas tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi dan variabel. Misalnya, terdapat benda pejal es dengan densitas, itu lambang densitas ya, x, y, maka massa benda tersebut dapat diperoleh dengan M sama dengan integral lipat 2 densitas dA. Selanjutnya kita bahas tentang massa. Selanjutnya momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Poros benda tersebut dapat terdapat terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Momen inersia suatu benda dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu I atau momen X sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat densitas X, Y dA. Untuk Y sama dengan integral lipat 2 X kuadrat densitas X, Y dA. Dan untuk IZ sama dengan ini pertambahan antara X dan Y, yaitu integral lipat 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat densitas X, Y dA, atau sama dengan
IX ditambah IY. Nah, contoh kali ini kita akan membahas tentang sebuah lamina. Terdapat sebuah lamina dengan densitas X, Y sama dengan XY yang dibatasi oleh sumbu X. Garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Tentukanlah momen inersia benda terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Baik, kita bisa melihat dari gambar itu ada permukaan atau luasan yang tidak beraturan ya, dibatasi oleh garis X sama dengan 8 dan garis Y sama dengan X pangkat 2/3. Nah, setelah kita melihat gambar, akan diperoleh S sama dengan X, Y, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan X pangkat 2/3. Dengan demikian, momen inersianya bisa kita cari dan kita masukkan ke dalam rumus. Untuk terhadap sumbu X, IX sama dengan integral lipat 2 dalam bidang dalam bidang S X kali Y X Y pangkat 3 dA. Nah, ini kenapa Y pangkat 3? Karena di rumus itu Y kuadrat ya untuk mencari IX. Dan dari contoh soal densitasnya adalah XY, sehingga rumus yang digunakan adalah integral lipat 2 dari bidang S XY pangkat 3 dA. Kita masukkan batas awal dan batas akhirnya. Integral dari batas 0 sampai 8 dan integral 0 sampai X pangkat 2/3 XY pangkat 3 dy per dx. Nah, di sini kenapa dy per dx? Kita kembali lagi ke materi integral lipat 2 bukan persegi panjang, di mana daerah yang memiliki batas itu dihitung terakhir. Pada soal ini, daerah yang memiliki batas itu kan adalah X, sehingga X kita hitung terakhir, jadi dy-nya dulu yang kita integralkan. Nah, baik. Selanjutnya X Y pangkat 3 kita integralkan menjadi 1/4 X Y pangkat 4. Nah, lalu kita masukkan batasnya, yaitu ubah setiap Y menjadi X pangkat 2/3. Baik, ini saya jabarkan terlebih dahulu. 4 integral batas bawah 0 sampai batas atas 8 X pangkat 11/3. Nah, 11/3 ini dia dapat dari Y pangkat 3 tadi yang sudah diintegralkan ya. Lalu diubah Y-nya dengan X pangkat 2/3. Selanjutnya X pangkat 2/3 itu dipangkatin lagi dengan 4, sehingga mendapatkan X pangkat 8/3. Kemudian dikali X sehingga menjadi X pangkat 11/3. Selanjutnya X pangkat 11/3 itu diintegralkan lagi dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 8, sehingga menjadi sehingga mendapat nilai 6144/7 atau mendekati 877,71. Selanjutnya terhadap sumbu Y, kita masukkan rumus IY sama dengan integral lipat 2 dari X pangkat 3 Y dA sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 8 dan integral 0 sampai X pangkat 2/3 X pangkat 3 Y dy per dx, dy dx. Nah, selanjutnya ini diintegralkan dulu yang bagian Y-nya sehingga mendapat setengah X pangkat 3 Y pangkat 2. Selanjutnya setiap Y diubah menjadi X pangkat 2/3 dan 0 dikurang 0, sehingga mendapat angka
setengah 1/2 integral 0 sampai 8 X pangkat 13/3 dx. Nah, selanjutnya X pangkat 13/3 ini diintegralkan lagi menjadi 3/16 X dengan batas atas 8 dan batas bawah 0. Selanjutnya X dimasukkan menjadi angka 8 dan diperoleh nilai 6144. Terakhir, terhadap sumbu Z, maka sumbu Z ini adalah penjumlahan antara hasil terhadap sumbu X atau IX dan IY, sehingga menghasilkan angka 49.152/7 atau mendekati 7.021,71. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.